Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nadian Widianingsih. Saya mahasiswa program Profesinar Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar mengenai penyakit emfisema atau konsep dasar asuhan keperawatan pada pasien dengan penyakit emfisema. Mungkin teman-teman sekalian ada yang sudah mengetahui apa itu penyakit emfisema dan bahkan ada yang belum tahu. Jadi penyakit emfisema ini merupakan penyakit menahun yang sering diklasifikasikan dengan bronkitis menahun karena stimulan dari dua sisi, dan juga emfisema ini merupakan penyakit progresif panjang di mana dapat menyerang paru-paru dan dapat menyebabkan napas pada pasien ini menjadi pendek atau terengah. Lalu klasifikasinya apa saja? Yang pertama yaitu ada menyeluruh atau umum, yang kedua ada vokal, yang ketiga irregular, lalu obstruktif, dan juga bulan. Pada klasifikasi yang pertama menyeluruh atau umum ini biasanya lobulus pada paru-paru sudah terkena. Terus juga yang kedua ada vokal dihubungkan dengan debu vokal, contohnya debu karbon. Lalu yang ketiga itu ada irregular, biasanya ini ditandai dengan penyempitan jaringan disertai dengan penyakit lama. Yang keempat yaitu obstruktif, di mana ditandai dengan obstruktif bronkial yang terlihat atau dapat dilihat. Yang terakhir yaitu bula, di mana pada klasifikasi ini terjadi pelebaran sebanyak 1 cm pada ruang udara. Nah, selain itu teman-teman juga perlu mengetahuinya apa saja sih etiologi atau penyebabnya. Yang pertama yaitu merokok, yang kedua yaitu faktor genetik, faktor sosial ekonomi, infeksi saluran pernafasan, lalu polusi udara, dan juga hipotesis elastase dan anti-elastase. Lalu manifestasi klinis atau tanda gejalanya. Yang pertama pada pengkajian biasanya pasien sesak. Lalu pada saat infeksi biasanya bentuk dadanya chest barrel, lalu perapasan dada abnormal atau tidak efektif. Pada saat perkusi yaitu hipersonan, pada saat auskultasi terdengar bunyi napas tambahan, contohnya yaitu wheezing dan bronhi. Lalu pada pasien juga biasanya terjadi anoreksia, penurunan berat badan, dan juga kelemahan umum. Seperti itu. Lalu tanda gejala yang lain yang mungkin muncul pada pasien emfisema ini yaitu yang pertama gejala awal biasanya sama dengan bronkitis kronis. Lalu yang kedua yaitu napas terengah-engah dan terdengar bunyi seperti fluid pada pernafasannya. Lalu yang ketiga itu pasien biasanya pada otot leher itu menonjol dan juga membungkuk, bibir kebiruan, batuk menahun, dan juga penurunan berat badan. Nah, lalu apa saja sih pemeriksaan penunjangnya? Jadi yang pertama pemeriksaan penunjangnya itu pemeriksaan fungsi paru, pemeriksaan lab, pemeriksaan elektrokardiograf atau EKG, pemeriksaan hema. Apa definisinya, terus faktor penyebabnya, serta bagaimana cara mencegah, dan apa saja faktor yang memperberat pada penyakit tersebut. Lalu yang kedua yaitu pada penata laksanaannya pencegahan. Pada pasien perokok aktif itu harus dihentikan dan menghindari polusi udara seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu pemberian bronkodilator. Pada golongan topilen itu biasanya diberikan dengan dosis 10-15 mg per kilogram. Pada golongan agonis B2 itu diberikan dengan cara nebulizer. Lalu pemberian kortikosteroid, menurut penelitian dan juga beberapa para ahli bahwasanya pemberian kortikosteroid ini efektif diberikan dalam jangka waktu 3-4 minggu. Lalu ada juga fisioterapi, rehabilitasi, dan juga pemberian oksigen atau O2. Lalu apa saja komplikasinya yang terjadi? Bisa terjadi yang pertama yaitu infeksi saluran pernapasan, lalu ada pneumonia, pneumotorak, terus daya tahan tubuh yang tidak sempurna, terus peradangan pada sistem saluran pernapasan, gagal napas, dan juga kerusakan pada paru-paru yang sangat parah itu. Lalu selanjutnya patofisiologi. Jadi patofisiologi penyakit emfisema ini, di mana penyakit emfisema ini merupakan penyakit kelainan yang terjadi akibat rusaknya dinding alveoli. Hal itu berakibat overdistensi permanen pada ruang udara. Lalu perjalanan udara juga akan terganggu, di mana dapat menyebabkan nafas pada pasien ini menjadi atau kerja nafas ini menjadi meningkat. Hal tersebut terjadi akibat fungsi dari paru-paru itu sudah terganggu. Hal itu juga dapat menyebabkan ketidakstabilan pada saat pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Seperti itu. Lalu anatomi fisiologinya. Anatomi fisiologi sistem pernapasan itu terdiri dari pernapasan atas. Pernapasan atas terdiri dari hidung, tonsil, sinus, faring, dan epiglotis. Lalu saluran pernapasan bawah itu terdiri dari laring, terus trakea,
terus paru-paru, tulang rusuk, pleura, bronkus, bronkiolus, alveoli, dan alveolus. Nah, lalu selanjutnya, pada pengkajian asuhan keperawatan pada pasien emfisema ini, yang pertama itu anamnesa. Anamnesa ini atau pengkajian dapat dilakukan secara bisa wawancara ataupun observasi. Nah, pada saat wawancara, misalnya kita menanyakan kepada pasien mengenai identitas pasien dan identitas penanggung jawab. Lalu pada keluhan utama, biasanya pada pasien emfisema ini mengeluh dyspnea atau sesak napas, dan pada riwayat kesehatan sekarang itu dijelaskan apabila pasien yang mengeluh sesak. Nah, lalu selanjutnya, pada pengkajian asuhan keperawatan pada pasien emfisema ini, yang pertama itu anamnesa. Anamnesa ini atau pengkajian dapat dilakukan secara bisa wawancara ataupun observasi. Nah, pada saat wawancara, misalnya kita menanyakan kepada pasien mengenai identitas pasien dan identitas penanggung jawab. Lalu pada keluhan utama, biasanya pada pasien emfisema ini mengeluh dyspnea atau sesak napas, dan pada riwayat kesehatan sekarang itu dijelaskan apabila pasien yang mengeluh sesak, kita jelaskan di riwayat kesehatan sekarang dengan cara PQRST. Apa saja faktor penyebabnya, lalu kualitasnya bagaimana, skalanya berapa, tempatnya di mana atau wilayahnya, serta time atau waktunya kapan. Lalu riwayat kesehatan keluarga juga harus ditanyakan. Kenapa? Karena dapat menjadi faktor predisposisi apakah penyebaran penyakit tersebut dapat tertular ketika di rumah. Terus apakah ada penyakit keturunan pada pasien tersebut atau tidak. Lalu pemeriksaan fisik pada pasien ini dapat dilakukan secara head to toe. Pada saat pemeriksaan fisik yang paling difokuskan itu pada saat inspeksi, biasanya pasien terlihat sesak, lalu juga pasien bentuk dadanya itu barrel chest, terus pernapasan dada abnormal atau tidak efektif, dan juga pada saat perkusi itu hipersonan, dan pada saat auskultasi itu biasanya terdengar bunyi napas tambahan, biasanya wheezing atau ronhi. Nah, lalu selanjutnya kita menentukan diagnosa yang muncul. Diagnosa yang muncul itu biasanya yang pertama pada pasien ini bersihan jalan nafas tidak efektif, pola nafas tidak efektif, gangguan pertukaran gas, serta defisit nutrisi. Lalu intervensi yang dapat dilakukan sesuai dengan buku SDKI, SLKI, dan SIKI, itu panduannya bisa disesuaikan sesuai dengan ada di buku. Lalu implementasi pada tahap ini, implementasi itu yaitu kegiatan di mana sesuai dengan perencanaan yang sudah dituliskan. Jadi untuk agar implementasi ini berjalan dengan efektif dan juga tepat waktu, maka implementasi itu disesuaikan dengan diagnosa prioritas seperti itu. Lalu evaluasinya itu jadi pada tahap evaluasi ini merupakan tahap akhir pada proses asuhan keperawatan. Jadi kita bisa melihat bagaimana evaluasi atau keadaan pasien setelah diberikan tindakan. Seperti itu. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.